Nah, selanjutnya kita masuk ke diagram sel volta, atau bisa juga disebut juga dengan notasi sel volta, sama aja ya. Kedua hal ini adalah makhluk yang sama. Nah, kan tadi kan ada ini nih, kayak ada sel volta nih. Terus gimana caranya kita bisa tahu kalau itu tuh sel volta tanpa harus menggambar seribet ini? Ya dengan menuliskan notasi atau diagram sel volta ini. Gimana tuh cara nulisnya? Caranya gampang banget. Tinggal nulis anoda garis 2 katoda. Maksudnya apa? Jadi tulis reaksi yang terjadi di anoda garis 2 katoda. Atau anoda itu kan terjadinya oksidasi ya. Di reaksi oksidasi garis 2 reaksi reduksi. Gitu. Nah, terus apa sih reaksi yang ditulis itu apa gitu. Nah, reaksinya tuh enggak yang ribet-ribet itu loh, yang kayak apa plus apa jadi apa, tapi cukup senyawa fase awalnya gitu ya, senyawa awalnya. Kalau oksidasi kan berarti dia dari logam, terus dia teroksidasi menjadi ionnya. Nah, kalau misalkan reduksi berarti dari ion, dia tereduksi menjadi logamnya. Nah, ini garis 2 itu apa sih? Garis 2 itu melambangkan jembatan garam. Terus kalau garis yang sendiri ini apa? Ini itu adalah pembatas fasanya. Kan logam di sini fasanya solid. Kalau ion fasanya aqueous, kan? Dan sebaliknya, ionnya fasanya aqueous, logamnya fasanya solid. Itu deh. Nah, ayo mungkin kita coba aja kali ya, biar ke gambar. Kita balik ke sini. Nah, ini di slide ini dia oksidasinya itu Zn jadi Zn2+, reduksinya dari Cu2+ jadi Cu. Nah, sekarang kita tulis di sini. Nah, tadi oksidasinya dari Zn jadi Zn2+. Terus reduksinya dari Cu2+ jadi Cu. Gitu deh, gampang banget kan? Ya, mungkin kalau misalkan masih bingung, kita coba lihat lagi ya. Nah, sekarang kita ini gambar di sini nih, ada sel volta, katodanya yang satu Al, yang satu Cu. Nah, di sini dia mah udah ngasih tahu ya, oksidasi yang mana, reduksinya yang mana. Nah, sekarang kita tulis notasi selnya. Notasi selnya tadi kan oksidasi garis 2 reduksi. Di sini oksidasinya itu adalah si Al, jadi Al3+ ya. Berarti Al garis Al3+ garis 2. Di sini reduksinya itu adalah Cu. Berarti Cu2+ jadi Cu. Nah, gitu deh, gampang banget kan? Semoga ngerti ya teman-teman. Nah, intinya tinggal nulis oksidasi garis 2 reduksi. Atau anoda garis 2 katoda. Atau kalau misalkan masih bingung, bisa pakai adik, kakak. Adiknya itu adalah si anoda, kakaknya itu adalah katoda. Ini cuma jembatan keledai aja. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada potensial sel. Nah, jadi adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut dengan potensial sel atau S-sel. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar itu
suhunya 25 derajat Celcius, konsentrasi produk reaktannya itu 1 molar dan tekanan gasnya 1 atm. Nah, itu disebut dengan potensial sel standar atau E0 sel. Nah, hitung potensial sel itu dari mana sih, Kak? Nah, potensial sel itu didapat dari selisih nilai potensial dari kedua katodanya. Ya kan, beda potensial ya, ini juga beda, berarti ada selisih. Nah, selisih dari apa? Dari elektrodanya, yaitu dari katoda dengan anoda. Ini E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang anoda. Tahu kan kalau di katoda itu reaksinya apa? Reduksi ya, berarti E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau kalau misalkan kalian tidak ingat sama sekali, ingat saja E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Oke. Jadi E0 katoda itu atau E0 reduksi itu pasti lebih besar daripada E0 di anoda atau E0 oksidasi. Nah, kenapa demikian? Ini ada hubungannya nih dengan Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kan tadi kan ada tuh rumusnya ini ya. Sel sama dengan katoda dikurangi E0 anoda. Kita dapat E0 itu dari mana? Dari sini, dari tabel. Dari tabel ini guys, namanya tabel potensial standar. Nih, kalian tinggal lihat aja, nggak usah dihafalin. Kalau di soal juga biasanya udah dikasih tahu kok. Ya kan, saya sendiri. Nah, terus, oke, kalau kalian ingat tadi ya, sel foto itu reaksinya spontan. Nah, karena dia reaksinya harus berjalan spontan, ya ini itu berdasarkan pada kaidah Dirac Volta. Nah, ini Dirac Volta nih ya, yang ada di sini. Nah, ini ada Dirac Volta nih ya. L, I, K, B, A, C, A, N, I, G, A, L, M, N, H, 2, O, dan seterusnya. Nih, ada keterangannya tuh ya, semakin ke kiri berarti semakin dapat bereaksi dengan air, terus semakin ke kanan tidak dapat bereaksi dengan air. Lihat aja nih yang ada di sini. Jadi kalau misalkan dia ada di sebelah kiri air, berarti dia bisa bereaksi dengan air. Kalau di sebelah kanan air, dia nggak bisa. Di sini ada lagi ada hidrogen. Kalau di sebelah kiri hidrogen, dia bisa bereaksi dengan hidrogen. Kalau di sebelah kanannya, dia nggak bisa bereaksi dengan hidrogen. Terus apakah hubungannya sama kespontanan reaksi? Sekarang kita lihat ya. Reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Jadi, semakin ke kanan, ke sini, semakin tidak reaktif. Berarti semakin ke kiri, semakin reaktif. Terus, sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Nah, karena sifat reduktornya semakin berkurang dari kiri ke kanan, berarti dia semakin mudah tereduksi. Kalau reduktor kan dia yang mereduksi dan dianya mengalami oksidasi, ya kan? Berarti kalau misalkan sifat reduktornya semakin kecil, berarti dia semakin mudah tereduksi. Terus kecenderungan logam atau teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan ya, karena dia semakin mudah tereduksi tadi ya. Terus sifat oksidatornya semakin bertambah dari kiri ke kanan.
Karena dia semakin mudah tereduksi, maka dia semakin oksidator. Terus, kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Oke. Nah, misalnya nih, kalian dikasih apa ya? Dikasih sel volta gitu. Tapi kalian nggak dikasih tahu mana katoda, mana anodanya. Terus nggak dikasih juga data potensial selnya. Nah, kalian bisa nentuin mana katoda, mana anoda dari si deret volta ini. Misalnya, logamnya itu dengan CU sama gitu ya, misal. Nah, nanti kan yang katoda itu dia reduksi. Kalau anoda dia oksidasi. Berarti nanti yang jadi katodanya adalah logam yang lebih mudah tereduksi. Yang mana yang lebih mudah tereduksi? Yang letaknya itu lebih di sebelah kanan pada deret volta. Nah, antara CU dengan Fe, mana yang lebih sebelah kanan? CU di sini, CU di sini, Fe di sini. Berarti yang lebih sebelah kanan siapa? CU. Berarti nanti katodanya CU, anodanya Fe gitu. Jadi deret volta ini juga bisa buat nentuin gitu mana katoda mana anoda. Kalau misalkan nggak dikasih tahu dengan potensial standarnya. Oke deh. Nah, terus selain itu, deret volta juga berhubungan nih sama potensial sel tadi. Nah, potensial sel itu kan dia kecenderungan untuk mereduksikan potensial standar reduksi. Jadi, semakin ke kanan, semakin ke kanan, nilai nol semakin positif. Dan kalau semakin ke kiri, nilainya akan semakin negatif. Terus tadi kalian ingat kan kalau misalkan cara nyari E0 sel itu E0 besar kurang E0 kecil. Nah, berarti yang besar itu E0 yang besar itu yang logamnya itu lebih di sebelah kanan gitu. Terus E0 yang kecil berarti dia yang di sebelah kiri. Gitu ya pokoknya. Pokoknya yang lebih kanan dia E0-nya lebih besar gitu. Oke deh. Semoga dapat dimengerti. Lanjut lagi ke slide berikutnya.